Seorang remaja berusia 15 tahun ditemukan tewas setelah berbulan-bulan mengalami penyiksaan di rumahnya sendiri. Dan pelakunya adalah ibunya sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Pada malam 9 Desember 2009, sebuah panggilan darurat 911 masuk dari rumah keluarga McNulty di Eugene, Oregon. Seorang pria terdengar panik. Ia melaporkan bahwa putrinya, Jeanette Maples, tidak sadarkan diri. Para medis segera dikerahkan ke lokasi. Namun setibanya di rumah itu, mereka langsung merasakan ada sesuatu yang janggal. Jeanette ditemukan terbaring telentang di ruang tamu yang remang-remang tanpa pakaian. Tubuhnya sangat kurus, tampak rapuh dengan memar dan luka di berbagai bagian. Tulang-tulangnya terlihat jelas, menunjukkan kondisi kekurangan gizi yang parah. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, tim medis menyatakan bahwa nyawanya tidak dapat diselamatkan. Sang ibu Angela McNulty mengatakan bahwa putrinya sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja. Ia menduga Jeanette mungkin terjatuh, namun para tenaga medis segera menyadari adanya kejanggalan. Kondisi fisik Jeanette tidak sejalan dengan penjelasan sakit mendadak. Tubuhnya sangat kurus dan terdapat luka serta tanda-tanda yang mengarah pada kekerasan yang diduga telah berlangsung cukup lama. Kecurigaan itu membuat pihak rumah sakit melaporkan kasus ini kepada aparat berwenang. Tak lama kemudian, polisi memulai penyelidikan. Apa yang semula dianggap sebagai keadaan darurat medis perlahan berubah menjadi dugaan tindak pidana. Petugas memeriksa rumah keluarga McNulty, mewawancarai anggota keluarga dan tetangga, mengumpulkan catatan medis, serta menelusuri riwayat kesejahteraan Jeanette. Keluarga McNulty sendiri baru pindah ke rumah tersebut pada musim panas tahun itu. Di dalam rumah tinggal 5 orang. Sang ibu Angela McNulty, ayah tiri Jeanette bernama Richard McNulty, Jeanette, seorang adik perempuan berusia 12 tahun, serta adik laki-laki berusia 5 tahun. Dari pernikahan Angela dan Richard, mereka memiliki satu anak bersama, yaitu si bungsu. Richard bekerja sebagai supir truk dan sering berada di luar rumah. Namun kondisi kesehatannya yang memburuk akibat masalah jantung dan beberapa kali operasi membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Sedangkan Angela sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Awalnya Jeanette bersekolah di sekolah umum, namun kemudian orang tuanya memutuskan untuk memindahkannya ke sistem homeschooling. Alasannya menurut Angela dan Richard, Jeanette kerap melakukan pelanggaran di sekolah seperti bolos dan berkelahi. Akan tetapi hasil penyelidikan polisi mengungkap kenyataan berbeda. Setelah dipindahkan ke homeschooling, Jeanette justru tidak lagi menerima pendidikan yang layak. Bahkan dapat dikatakan ia nyaris tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Para tetangga dan beberapa anggota keluarga besar juga mengaku jarang melihat Jeanette. Ia hampir tidak pernah dibawa ke acara keluarga. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa kematian ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Tanda-tanda yang ditemukan menunjukkan adanya penderitaan yang berlangsung lama. Kecurigaan pun mulai mengarah pada orang yang bersamanya pada pagi itu, ibunya sendiri. Hubungan dalam keluarga ini memang tidak selalu harmonis. Salah satu kakak laki-laki Jeanette bahkan pernah menolak untuk kembali tinggal bersama Angela setelah sempat berpisah, mengindikasikan adanya persoalan dalam pola pengasuhan. Sebelum pindah ke Oregon, Angela ternyata telah memiliki riwayat kekerasan dan penelantaran anak di California. Pada tahun 1995, ketika Jeanette masih berusia 1 tahun, Angela kehilangan hak asuh akibat kasus kekerasan fisik dan penyalahgunaan narkoba. Jeanette kemudian ditempatkan dalam pengasuhan keluarga asuh hingga tahun 2001. Selama periode tersebut, Lembaga Kesejahteraan Anak di California beberapa kali menyelidiki laporan dugaan penelantaran dan pelecehan terhadap anak-anak Angela. Anak-anak sempat dipindahkan sementara, dan Angela diwajibkan mengikuti program rehabilitasi termasuk tes narkoba sebelum akhirnya mendapatkan kembali hak asuh. Setelah tahun 2001, keluarga itu pindah ke Eugene, Oregon. Namun permasalahan rumah tangga kembali muncul. Pada pertengahan 2000-an, sejumlah laporan masuk ke Departemen Layanan Kemanusiaan Oregon. Pada tahun 2006, dalam penyelidikan oleh seorang pekerja sosial, Jeanette mengaku kerap menerima hukuman fisik. Ia pernah tidak diberi makan malam, dipaksa berlutut selama berjam-jam, bahkan dipaksa memakan cabai habanero mentah sebagai bentuk hukuman.
Pihak sekolah juga beberapa kali melaporkan dugaan penelantaran dan isolasi pada tahun 2006 dan 2007. Sayangnya laporan-laporan tersebut dinilai kurang bukti atau tidak ditindaklanjuti secara serius. Setelah temuan-temuan tersebut, penyidik memanggil seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah itu untuk dimintai keterangan. Richard dan kedua anak lainnya termasuk yang masih kecil memberikan pernyataan yang serupa. Angela kerap menghukum Jeanette dengan cara yang sangat keras. Adik Jeanette yang berusia 12 tahun mengaku pernah diperintahkan untuk mengumpulkan kotoran anjing peliharaan keluarga dan mengoleskannya ke wajah sang kakak. Jeanette dipermalukan di hadapan anggota keluarga lain. Menurut kesaksian Richard, kekerasan fisik terjadi hampir setiap hari. Jeanette ditendang, ditinju, dicakar, dipukul menggunakan ranting kayu dan penggaris jahit, serta dicambuk dengan ikat pinggang tanpa pakaian. Luka-luka ditemukan di punggung, dada, sisi tubuh, kaki, telapak kaki, dan tangan. Akibatnya ia mengalami memar, luka robek, dan sayatan, infeksi parah yang tidak diobati, bahkan kehilangan gigi. Beberapa luka disebut begitu dalam hingga hampir memperlihatkan tulang. Setiap kali kekerasan itu terjadi, Jeanette dibawa ke kamar. Untuk meredam suara, Angela menyalakan televisi dengan volume keras atau menghidupkan penyedot debu agar jeritan tidak terdengar oleh anak-anak lain. Adik bungsunya yang berusia 5 tahun juga menyampaikan kesaksian. Ia mengaku pernah melihat ibunya memukul Jeanette dengan sendok kayu yang dipanaskan dalam air mendidih, serta menjepit bagian kepala, jari kelingking kaki, dan pipinya menggunakan tang. Jeanette juga sering dihukum dengan dipaksa berdiri atau berlutut di sudut ruangan dalam waktu lama sambil memegang benda berat. Selain kekerasan fisik, kebutuhan dasarnya pun dibatasi. Akses ke kamar mandi dan air sering ditutup dengan mematikan keran, hingga Jeanette terpaksa minum dari mangkuk anjing atau toilet saat tidak diawasi. Ia juga kerap tidak diberi makan selama beberapa hari. Selama penyiksaan itu berlangsung, Richard tidak melakukan upaya untuk menghentikan kekerasan maupun mencari bantuan medis bagi luka-luka Jeanette, meskipun ia mengetahui apa yang terjadi. Saat penggeledahan rumah dilakukan, penyidik menemukan penggaris, ranting, dan tongkat yang telah dibuang ke tempat sampah. Mereka juga menemukan kardus yang digunakan Jeanette sebagai alas tidur dengan bercak darah akibat luka-lukanya. Di dinding kamar terdapat noda darah yang tampak baru saja dibersihkan. Seluruh temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa sebelum menelpon layanan darurat, Angela berusaha menghapus jejak kekerasan yang telah berlangsung lama. Dalam wawancara dengan penyidik, Angela McAnulty membantah seluruh tuduhan tersebut. Pada awal pemeriksaan, ia justru menuding Richard sebagai pihak yang sering menghukum Jeanette. Namun seiring berjalannya interogasi, Angela mengubah keterangannya. Ia mengakui memang pernah menghukum putrinya, tetapi menurutnya tidak sampai separah yang dituduhkan. Ia berdalih bahwa luka-luka di tubuh Jeanette terjadi karena kecelakaan, seperti terjatuh saat bermain atau saat mengejar anjing peliharaan keluarga. Mengenai kondisi tubuh Jeanette yang sangat kurus, Angela mengklaim bahwa putrinya sulit makan akibat luka di bagian bibir. Meski berulang kali menyangkal bahwa kematian Jeanette disebabkan oleh perbuatannya, rangkaian bukti fisik, kesaksian anggota keluarga, serta temuan di rumah justru semakin mengarah kepadanya. Hasil otopsi yang dilakukan memastikan bahwa Jeanette meninggal pada 9 Desember 2009 akibat kekerasan yang disengaja. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Ia mengalami kekurangan gizi parah, hampir tidak memiliki lemak tubuh, dan jaringan ototnya sangat minim. Selain itu, ditemukan ratusan luka di tubuhnya dalam berbagai tahap penyembuhan, tanda bahwa kekerasan telah berlangsung lama, bukan hanya sekali kejadian. Terdapat juga luka di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan di otak. Ia menderita pneumonia yang dipicu oleh infeksi serius pada paru-paru. Secara keseluruhan, para ahli menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh kombinasi kelaparan, dehidrasi, serta trauma akibat benturan benda tumpul. Temuan ini memperjelas satu hal penting. Ini bukanlah kematian yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat penderitaan yang berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Setelah kematian putrinya terungkap, Angela didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat paling berat. Tuduhan ini diberikan karena perbuatannya dianggap sangat kejam dan menyebabkan kematian anaknya.
Pada 1 Februari 2011, Angela mengaku bersalah. Beberapa minggu kemudian, tepatnya 24 Februari 2011, juri menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun pada 3 Agustus 2020, pengadilan membatalkan hukuman mati tersebut setelah ada pengajuan hukum baru. Vonisnya diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Suami Angela, Richard, yang merupakan ayah tiri Jeanette, juga ikut didakwa atas perannya dalam kekerasan dan penelantaran yang terjadi. Ia dijerat dengan tuduhan menyebabkan kematian tanpa rencana, serta beberapa dakwaan lain yang berkaitan dengan penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2011, Richard dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.